Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anaknya Ibu? Syukurlah, karena kita sudah dianugerahkan kesehatan oleh Tuhan, maka dari itu kita mulai kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ketua kelas silakan pimpin doanya Paris. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Paris, terima kasih. Baik anak-anaknya Ibu, kita sudah berdoa. Sekarang untuk sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak mau menyanyikan lagu apa hari ini? Baik, Ibu pandu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Luar biasa anak-anaknya Ibu. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Ariel Amanda, Alika, Catur Prasatyani, Darian, Daniel Darmawan, Lutfi, Anisila, Apika, Asabila, Dewi Aswa, Raisa, Siti Adiba, Muhammad Salman, Randi Saputra, Alpati, Atia, Kumuning. Oke, hadir semua ya, luar biasa anaknya Ibu. Ada tidak yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Apa kira-kira kesepakatan kelas pertama? Siapa yang angkat tangan? Coba. Oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Kalian sudah lihat kelasnya kita bersih? Oke. Yang kesepakatan kelas yang kedua. Silakan. Disiplin dan tanggung jawab ya. Kesepakatan kelas yang ketiga. Bicara sopan dan kesepakatan yang keempat. Silakan.
Oke, minta izin saat ada keperluan keluar. Yang kelima, silakan. Oke, semangat belajar membudayakan membaca. Yang keenam, silakan. Saling menghargai dan menghormati, terutama saat kita melakukan kerja kelompok. Oke? Yang ketujuh, silakan. Bertingkah laku yang jujur ya. Kalau kita meminjam sesuatu dari orang lain, kita harus meminjam. Yang kedelapan, silakan. Oke, mendengarkan penjelasan guru. Yang kesembilan, disiplin dan tanggung jawab. Yang ke-10, bersikap jujur. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti anak-anaknya Ibu sudah tahu semua ya, kesepakatan kelas kita itu harus dilaksanakan dan dijalankan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kalian datang dari rumah ke sekolah. Apa semua yang kalian lihat di jalan? Pohonan. Apa lagi? Ada hewan. Apa lagi? Oke. Itu yang dilihat di jalan ya. Ada tumbuhan ya. Tumbuhan. Sekarang Ibu mau bertanya. Anak-anaknya Ibu sudah sarapan pagi semua di rumah tadi sebelum berangkat? Apa sarapannya? Nasi. Oke. Kalau kita sarapan nasi, kira-kira nasi itu dari tumbuhan apa? Padi. Apa? Tumbuhan padi itu apa yang kita manfaatkan kalau nasi? Buahnya. Oke. Berarti kita makan buah dari tumbuhan. Kemudian apa lagi yang bisa dimanfaatkan dari tumbuhan anak-anak? Daun. Kalau daun dipakai masak apa? Masak sayur. Pintar. Kemudian di sini ada yang makan bunga? Bunga apa kira-kira? Bunga pepaya. Pintar sekali. Apa lagi? Kembang kol. Pintar. Berarti kita tumbuhan juga bisa dimanfaatkan bunganya ya pada tumbuhan tertentu. Kemudian yang pernah tidak di sini ada yang makan akar? Misalnya apa? Ubi. Pintar sekali ya. Kalau kentang, oke, apa lagi? Wortel. Kalau wortel merupakan akar tunggang ya dari tumbuhan. Dia menyimpan cadangan makanan pada akar. Kemudian kalau ubi termasuk akar menjalar ya, akar jalar. Jadi kita bisa manfaatkan umbinya. Kemudian setelah itu ada tidak di sini yang makan batang? Apa? Batang apa misalnya? Batang kangkung. Kita masak sayur ya. Bisa juga batang rebung ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Untuk itu anak-anaknya Ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Topiknya yaitu bagian tubuh tumbuhan. Di mana ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati media, video, dan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran dan melakukan kegiatan menempel kartu bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mendeskripsikan bagian tubuh tumbuhan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan Ibu akan menyampaikan manfaat. Apa kira-kira manfaatnya kita mempelajari bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Supaya kita mengenal
apa saja bagian-bagiannya, apa fungsi dari masing-masing bagiannya. Kemudian kita tahu bahwa tumbuhan itu sangat besar manfaatnya bagi kehidupan di bumi. Besar manfaatnya bagaimana kita merawat tumbuhan agar tumbuhan itu tetap lestari dan bisa terjaga apa? Terjaga keberadaannya di bumi. Oke, itu manfaatnya kita mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oke, selanjutnya ya. Coba anak-anaknya Ibu lihat. Sekarang lihat gambarnya. Gambar apa itu, Nak? Tanaman layu. Ibu mau tanya sekarang. Kalian melihat tanaman itu layu. Kalau tanaman layu, apanya yang disiram? Daun? Oke, kalau begitu, anak-anaknya Ibu, kita akan cari jawabannya setelah kegiatan berikutnya ya. Apakah jawaban kalian benar atau masih salah? Oke? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. Masing-masing kelompoknya beranggotakan 4 orang. Semuanya sudah dibagi sesuai dengan keterampilannya ya. Oke, secara heterogen. Ibu akan bagi kelompoknya. Kemudian Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Supaya kalian tahu apakah jawaban kalian benar atau tidak ya. Nanti kita akan telusuri di LKPD. Baik. Silakan anak-anaknya Ibu. Kelompok, ya, yang kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Minta maaf. Kelompok 1 kayaknya itu, Nak. Kelompok 1. Kelompok 3. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 4. Silakan menghadap kelompok. Oke, sudah menghadap kelompoknya masing-masing? Baik, anak-anaknya Ibu. Baik, anak-anaknya Ibu. Sudah terbagi di kelompok masing-masing? Oke. Untuk menjawab LKPD tersebut, Ibu akan memberikan video pembelajaran agar kalian dapat gambaran dari bagaimana caranya menjawab LKPD, ya. Oke? Ibu akan menampilkan videonya. Sebelum ditampilkan video, anak-anaknya Ibu menghadap ke depan dulu. Diperhatikan videonya baik-baik, supaya nanti pas menjawab LKPD-nya dapat menjawab dengan benar. Oke? Oke. Baik, perhatikan videonya ya. Semua semoga di dalam pembelajaran kalian selalu sehat, tetap ceria dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bintang. Anak-anak, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi IPAS kelas 4 SD kurikulum merdeka, yaitu bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik A, bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak sudah siap? Kalian sudah siap? Yuk kita mulai sama-sama membahas materi. Sebelum kita lanjut, anak-anak, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernapas.
Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu, tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Karena menurut kalian, tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaan hidup. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas tujuan pembelajaran kita hari ini dalam kelas ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang kedua, tentang siklus hidup tumbuhan. Wah, tanaman ini dong tentang siklus hidup tumbuhan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada bab akar ini. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Dan kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya ya? Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya apa? Nah, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Yuk kita sama-sama bahas. Anak-anak, kita akan sama-sama membahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kedua dari yang pertama, yaitu bagian tubuh tumbuhan akar. Fungsi dari akar yaitu akar dapat menyerap air dan membiaskan dari dalam tanah. Fungsi akar juga untuk membangun tumbuhan. Yang kedua, bagian tumbuhan batang. Fungsi dari batang yaitu mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun memiliki fungsi tentang tumbuhan membuat makanan. Makanan itu dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan yaitu bunga. Bunga fungsinya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Selanjutnya, yaitu buah. Bagian tubuh tumbuhan pada buah yaitu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari gelapnya. Perlu anak-anak ketahui, pada bagian bunga ada namanya putik. Putik ini yaitu alat perkembangbiakan betina pada bunga. Selain putik juga ada benang sari. Benang sari yaitu alat perkembangbiakan pada bunga yaitu jantan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita refleksikan materi yang sudah kita dengar sebelumnya. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Yang keempat, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bagian tubuh tumbuhan adalah akar, batang, bunga, dan buah. Yang kedua, bagian tumbuhan
bagian dari tumbuhan yang berperan tumbuh-tumbuh adalah akar, batang, dan daun. Yang keempat, bagian tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak adalah bunga. Bunga terletak di putik. Putik ini yaitu alat perkembangbiakan betina. Yang kedua, dan terdapat juga benang sari pada bunga. Ke bagian tumbuhan yaitu bagian akar. Karena akan kita gambar berikut. Ini ada dua jenis akar, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Anda perhatikan baik-baik dari akar tunggal. Akar tunggal itu memiliki akar utama dan akar cabang. Sedangkan untuk akar serabut yaitu hanya memiliki akar cabang tanpa akar utama. Yuk kita bahas agar lebih jelas. Anak-anak, tahukah kalian akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan? Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Apa sih akar tunggal itu? Akar tunggal yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan nikotin. Contohnya apa saja? Contohnya apa saja yang memiliki akar tunggal? Yaitu contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cabai. Yang kedua, apa sih akar serabut itu? Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contohnya apa saja? Contohnya padi, jagung, dan juga rumput. Pembahasan dari akar tunggal dan akar serabut beserta dengan contoh-contohnya. Anak-anak, tahukah kalian akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian makan wortel, sebenarnya kalian akan makan itu. Lalu, bagaimana ketika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan sama seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Dapat misalkan kalian melihat perbedaannya dengan wortel dan tanaman singkong. Selanjutnya, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan kentang dan ubi jawa adalah contoh umbi batang. Jika di saat kalian ada tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Nah, kita lanjut ke manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber bahan pangan atau menggunakan bahan makanan. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai perawat atau bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan. Contohnya seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Nah, tadi manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Nah, tahukah kalian bagian tumbuhan yaitu daun juga memiliki beberapa jenis
daun ini menyatu. Sering kita temui yaitu pada pohon tebu, padi, rumput ilalang, daun jagung, maupun daun kelapa. Jenis daun yang keempat yaitu daun melengkung. Daun melengkung ialah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung. Daun dengan jenis tulang daun seperti ini dapat kita jumpai di berbagai tumbuhan lingkungan sekitar tempat tinggal kita, seperti misalnya daun gadung, daun sirih, dan genjer. Baik, itu adalah itu merupakan video pembelajaran sebagai referensi kalian untuk menjawab LKPD ya. Sekarang Ibu juga membawakan media ya. Jadi media ini nanti kalian juga bisa pakai jadi referensi dalam menjawab LKPD, yaitu papan magic pot, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kalian sudah melihat tadi bagian-bagiannya kan? Di sini kalau ini kira-kira apa namanya? Oke, kita lihat ya. Oke, benar. Akar. Kemudian kalau yang ini apa namanya? Batang. Oke, ini batang ya. Kemudian yang ini? Daun. Oke, jawabannya benar. Kemudian yang ini? Kalau ini? Buah. Ya, di sini ya, buah. Kemudian yang ini? Bunga. Siap. Kemudian nanti di saat mengerjakan LKPD, kalau kalian ada yang merasa mau mencari fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan, ada di sini ya. Tinggal kalian buka, sebenarnya bisa ditarik karena dia lebih baik dibuka begini ya. Nanti dibuka apa yang kalian mau cari informasi terkait LKPD ya. Nanti kelompoknya secara bergilir ya, bergilir untuk maju untuk mengamati supaya tidak terjadi baku tabrak ya. Jadi giliran. Oke, ini adalah media untuk membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Baik, sekarang petunjuk LKPD-nya Ibu akan menyebutkan petunjuk LKPD-nya dalam mengerjakan LKPD ya. Yang pertama, tuliskan nama kelompok dan anggota pada kolom yang telah disediakan. Itu adalah langkah pertama dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, bertanyalah pada guru jika ada yang kurang jelas atau belum dipahami ya. Itu nomor 2. Nomor 3, bacalah petunjuk soal sebelum mengerjakan. Itu adalah perintah LKPD yang ketiga. Yang keempat, jagalah kedisiplinan dan kekompakan dalam mengerjakan lembar kerjanya. Itu merupakan petunjuk dari LKPD ya. Jadi dalam mengerjakan, kalian harus bekerja bersama-sama supaya selesai tepat waktu ya. Jadi setiap anggota kelompok harus melakukan kerjasama supaya pekerjaannya cepat selesai. Tidak ada anggota kelompok yang tidak aktif ya, semuanya aktif. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya. Kemudian kalau ada yang yang belum dimengerti nanti tanya sama ibu guru. Silakan kerjakan apa disuruh LKPD-nya pertama tadi? Menulis nama kelompoknya dulu. Sudah? Tulis dulu nama kelompoknya nak, silakan. Yang belum selesai, kalau yang sudah selesai silakan buka lembaran kedua, isi jawabannya ya. Kalau ada yang perlu Ibu bantu, nanti Ibu akan bantu. Kalau ada kendalanya, silakan. Baik, sudah menulis. Oke, sudah tulis selesai namanya? Oke, siap. Terus ya. Oke, sesuai dengan gambar ya. Oke, bekerja sama-sama. Ya, pintar. Oke, silakan isi namanya masing-masing ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kerjakan ya di lembar kedua. Di lembar keduanya LKPD ya, silahkan.
Kalau ada yang mengalami kendala, silakan bertanya ya. Ya, oke. Sudah selesai lembar pertama? Oke, kalau sudah selesai lembar pertama, ini belum diisi, ya. Isi dulu, belum selesai diisi itu. Ya, ya, pintar. Ya, Paham kan Bu? Batang ini Bu. batang. Kurang paham Bu. Ya, ini. Oh, Ibu akan membagikan. Oke, nanti kalau yang belum paham, ini ada lembaran bahan ajarnya ya untuk mencari. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan, ini adalah bahan ajarnya ya untuk referensi menjawab LKPD. Berdiskusi ya supaya jawabannya benar ya. Kerja sama-sama, misalnya ada yang bertugas untuk apa sih fungsinya batang. Sama-sama kerjanya ya, tidak ada anggota kelompok yang tidak bekerja. Ya, Semuanya silakan Ibu ke sana. Ya, dijawab di sini. Ini kan fungsi buah, berarti kamu tulis apa fungsi buah? Ya, ditulis semua. ya tulis sini ya. Kemudian fungsi tumbuhan misalnya batang, ditulis fungsinya batang. Oke, silakan. Kerja sama-sama ya. Oke, silakan anggota kelompoknya kerjasama ya. Kalau ada kendala, nanti tanyakan sama Ibu supaya Ibu bantu ya. Ya, lanjutkan. Konsentrasi ya supaya selesai kelompoknya. Ya, silakan yang lain lagi. Giliran lagi ya, sama-sama mengerjakan ya, jangan itu terus. Lihat di sini fungsi apa? Fungsi batang, lihat fungsi batang. Oke? Silakan. Ya. Ya. Ya, fungsi batang. Sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ada yang mengalami kendala? Oke. Kerja sama-sama ya, semuanya harus aktif ya. Mungkin ada yang mau lihat di media? Jawabannya boleh. Silahkan. Ya. Si bunga, oke.
Oke, silakan. Tetap fokus ya supaya dapat mengerjakan LKPD-nya tepat waktu. Kalau kamu tidak serius nanti kamu tertinggal, ya. Sudah fungsi, oke. Fungsi akar. Baca dulu baik semua. Baca. Oke. Silakan kalau masih belum. Sudah selesai nih Teh Rahma. Sudah selesai belum? Sudah selesai kelompok? Oke. Bentar. Berarti kelompok 3 sudah selesai ya. Tinggal kelompok 1 ditunggu 2 dengan 3, 4. Sudah? Oke. Tinggal kelompok 1 dulu kita tunggu sebentar dengan kelompok 4. Diperiksa kembali kelompok yang sudah selesai mengerjakan, mohon diperiksa kembali pekerjaannya. Kalau ada yang masih mau dikoreksi, dikoreksi dulu sambil menunggu kelompok yang lain ya, supaya jawabannya bagus. Benar. Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Sudah? Oke, silakan kelompok 4. Tinggal 1 menit, cepat. Ayo. Oke, kelompok 4, ada yang mengalami kendala? Habis ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Oke, kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 4 selesai. Ya. Iya, dibaca semua ya. Nanti dibaca dulu berapa 2 orang nanti yang mempresentasikan ya. Saya asal Ya. Ya, oke. Ini dengan yang ini ya. Bisa. Ayo, percaya diri. Percaya dirinya itu akan dinilai. Ibu akan nilai sikapnya ya. Selama kerja kelompok akan dinilai semua. Oke, kelompok 4 selesai. Oke. Duduk siap dulu, duduk siap. Kita lakukan ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Oke? Coba berdiri dulu supaya lemas ototnya. Oke? Kita ice breaking dulu ya. Buka tutup, buka tutup.
bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, kita tersenyum. Digulung-gulung, kita tertawa. Haha. Kita ulang ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, kita tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, kita tertawa. Haha. Oke, semangat sudah? Semangat ya. Sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili kelompoknya? Kelompok yang lain memperhatikan temannya yang presentasi ya, supaya nanti bisa ditanggapi apa yang kira-kira kurang dari jawaban mereka, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik. Siapa yang membaca? Ya. Bagian-bagian tumbuhan pada kotak yang tersedia: bunga, batang, buah, daun, batang, akar. Oke. Selanjutnya pelan-pelan bacanya ya, supaya didengar. Didengar tadi bacaannya? Oh, tidak didengar katanya, diulang dulu nak. Didengar sama temannya supaya didengar ya. Oke, apa sih bagian-bagian tubuh tumbuhan? Bagian-bagian tumbuhan pada kotak yang tersedia: bunga, batang, buah, daun, batang, akar. Oke. Baik. Yang kedua. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan di bawah ini dengan benar: membantu penyebaran biji. Fungsi apa itu nak? Fungsi apa? Belum dibaca. Fungsi buah pada tumbuhan: membantu penyebaran biji, menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan: yang lain simak ya. Apakah jawaban temannya benar atau tidak? Fungsi batang pada tumbuhan: mengantarkan makanan dari daun ke semua bagian tubuh tumbuhan. Tempat tumbuhannya bunga dan daun. Oke. Fungsi akar pada tumbuhan: menyerap zat mineral dan air pada tanah. Fungsi bunga pada tumbuhan: sebagai alat berkembang pada tumbuhan. Oke, sudah semua? Fungsi ini sudah daun. Oke. Bagaimana teman-teman? Bagaimana anak-anaknya Ibu? Sudah perhatikan tadi? Ada yang masih kurang dalam presentasinya. Apa itu nak? Oh, suaranya kurang jelas. Tepuk tangan dulu. Nanti diperjelas suaranya ya. Silakan duduk. Oke, sekarang presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 yang cantik manis. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah buah, yang ketiga adalah daun, yang keempat adalah batang, yang kelima adalah batang, yang keenam adalah akar.
Baik. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Fungsi buah pada tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan sebagai alat tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi batang pada tumbuhan mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan menyerap zat mineral dari air dan dalam tanah. Oke, fungsi ini sudah tadi? Sudah, Bu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapannya? Ada tanggapan atau jawabannya ya? Silakan. Oh, kurang pelan suaranya. Oh, kurang keras ya? Oke, nanti dipermantap lagi. Silakan duduk kelompok 2. Ibu berikan kesempatan pada kelompok 3. Ayo, yang manis-manis lagi. Tidak ada cowoknya yang mau maju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Oke. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama adalah bunga, kedua batang, ketiga buah, keempat daun, kelima akar. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan di bawah. Fungsi buah pada tumbuhan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Fungsi kedua pada tumbuhan. Fungsi daun. Fungsi daun pada tumbuhan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, fungsi batang pada tumbuhan mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan, alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi 4, akar pada Fungsi akar. Fungsi akar tumbuhan menyerap air dan zat mineral dalam tanah. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah didengar tadi penjelasannya? Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, yang cantik-cantik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Bunga, 2 daun, 3 buah, 4 batang, 5 akar. Fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Fungsi buah pada tumbuhan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, melindungi biji pada tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan, tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Fungsi batang pada tumbuhan, menyalurkan air dan zat hara dari akar ke daun, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan, tempat berkembangbiakan pada tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan, menjaga tanaman tetap kokoh, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada yang bisa memberi tanggapan untuk kelompok 4? Ya, silakan. Begitu. Kurang keras suaranya. Oke, nanti diperbaiki. Silakan duduk.
Baik anak-anaknya Ibu, itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Itu hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi bagaimana tadi penjelasannya? Apakah sudah dapat didengar dengan baik? Oke, penjelasannya tadi sudah bagus ya. Dan hasil karyanya juga sudah hampir benar semua, walaupun tidak sempurna ya. Hasilnya sudah selesai mengerjakan dengan tepat waktu, kemudian walaupun kerja kelompoknya itu tidak sempurna, ada yang menyebutkan 1, ada yang menyebutkan 2 fungsinya, kemudian ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya agak keras ya. Jadi Ibu harapkan anak-anaknya Ibu di saat nanti presentasi kelompok diharapkan semoga supaya suaranya lebih bagus lagi, lebih keras lagi, supaya hasil presentasinya maksimal ya, bisa didengar oleh teman-temannya. Kemudian tadi Ibu melihat kelompok yang paling bagus suaranya itu adalah kelompok 3. Dia tegas. Mulai dari dia bilang tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah bunga. Yang kedua adalah daun. Paris, silakan duduk dengan rapi Paris. Didengarkan Ibu Guru berbicara ya. Oke, duduk siap. Siap. Ya, konsentrasi. Konsentrasi, yes ya. Konsentrasi lagi ya, supaya didengarkan apa kesalahan dari kelompoknya. Kita akan mengecek kebenaran dari masing-masing tugas kelompoknya. Kemudian Ibu melihat tadi dari kelompok 1 penjelasannya, fungsi daripada bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Kemudian begitu juga kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah tepat jawabannya. Kemudian fungsi tadi daripada daun. Daun ada yang mengatakan tadi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada yang menyebutkan tadi sebagai tempat membuat makanan. Itu sebenarnya sama ya. Fotosintesis itu adalah proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fungsi daripada batang. Batang adalah fungsinya sebagai apa tadi anak-anak? Sebagai bagian tumbuhan. Ya, ada yang mengatakan itu tadi. Ada juga yang mengatakan tadi sebagai tempat tumbuhnya tempat berpijak, apa namanya? Tumbuhnya itu bunga, biji, buah dan apa tadi? Dan daun ya. Itu adalah fungsi batang juga. Ada tadi menyebutkan seperti itu. Kemudian fungsi akar apa tadi? Oke, menyerap zat mineral dan air di dalam. Itulah fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Jadi ada beberapa kelompok yang hasilnya ada yang menyebutkan 2 fungsinya, ada juga yang menyebutkan 1. Oke? Di dalam diskusi kelompok tadi Ibu harapkan kerjasamanya di dalam kelompok itu sudah bagus. Cuman tadi kelompok ini, kelompok siapa namanya? Kelompok 4 tadi saling oper. Jadi tidak boleh terlalu oper begitu. Kalau kita kerja dalam kelompok, misalnya salah satu temannya mengerjakan yang 1, berarti tugas yang nomor 2 teman yang lain ya. Kalau teman yang lain mengalami kendala, jadi dibantu oleh teman yang lain. Seperti itu. Itu adalah fungsi kerja kelompok. Tidak boleh saling mengandalkan ya. Harus sama-sama. Itu adalah kegiatan diskusi kelompoknya kita. Supaya hasil diskusinya lebih maksimal. Oke. Sekarang, oke silakan. Sekarang Ibu akan berikan penghargaan kepada kelompok penyaji yang paling bagus. Ibu berikan aplaus kepada kelompok 3 yang paling bagus tadi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nanti diusahakan kelompok yang lain dalam mempresentasikan itu jelas seperti kelompok 3 ya. Misalnya bagian-bagian tubuh tumbuhan yang nomor 1 bunga, yang jelas nomor 1. Kalau yang lain tadi bagian-bagian tubuh tumbuhan, bunga, daun, cepat. Jadi laju dia. Seperti kelompok 1 tadi laju sekali dia. Ya, jadi nanti Ibu harapkan kalau pertemuan berikutnya, kalau kita kerja kelompok, maka kelompoknya akan mengikuti kelompok 3. Semoga kelompok 3 lebih bagus lagi. Oke? Suaranya lebih jelas. Siap. Sekarang anak-anaknya Ibu
Ibu harapkan anak-anaknya Ibu akan menanam satu biji tumbuhan sebagai hasil dari kita belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya, supaya kalian mengerti bahwa tumbuhan itu apanya sih yang tumbuh duluan? Ya, kalian paham dari awal. Silakan, mana potnya? Sudah disediakan? Silakan ambil dulu, 4 orang saja yang ambil. Tidak usah banyak-banyak. Ya, silakan. Silakan. Ibu sudah siapkan biji tanaman yang akan ditanam supaya kalian bisa merawatnya. Ya. Nanti kita tanam, nanti tanamannya dirawat ya, supaya bisa diamati. Oh, ini loh yang tumbuh itu, kalau kita menanam itu apa sih tumbuh duluan? Nanti kita akan amati. Apakah daunnya dulu atau buahnya dulu? Apanya dulu yang tumbuh? Daun. Tidak mungkin buah ya. Nanti buah itu prosesnya agak lama. Nanti dirawat tanamannya ya, setiap hari rajin menyiram. Silakan. Masing-masing kelompok silakan menanam tanaman di sini, dari sini. Satu kelompok silakan, satu kelompok mewakili kelompok satu. Oke. Siapa yang mewakili kelompok satu silakan. Ayo. Oke. Nanti disiram ya. Sudah disiram tadi tanamnya? Ini, silakan. Tanam bijinya. Oke. Ini adalah hasil dari tumbuhan ya. Bijinya itu akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru ya. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, tanam. Silakan. Tanamnya jangan yang dalam ya, sekedar saja karena dia baru biji. Nanti diperbaiki. Oke. Oh, boleh itu, boleh nak, boleh. Oke. Oke, jangan ditekan ya nak, jangan ditekan. Ya. Oke, siap kelompok 3? Oke, kalau siap silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, silakan. Jadi Ibu harapkan masing-masing kelompok nanti merawat tanamannya ya, setiap hari menyiramnya. Ya, supaya dia bisa tumbuh dengan subur. Bahwa tidak sia-sia kita belajar bagian-bagian tumbuhan hari ini. Jadi kita tahu bagaimana kita menanam, bagaimana kita merawat sampai kita memanennya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan tugas ya. Ibu akan melaksanakan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian memahami pelajaran hari ini? Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu ya, dikerja secara pribadi, sendiri-sendiri kerjanya. Oke, dikerja sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh menyontek ya. Kerja sendiri-sendiri, silakan. Baca baik-baik soalnya. Ya, jawab dulu ini nomor satunya, PG-nya. Ya, ya. Silakan. Dikerja sendiri-sendiri ya. Ini kerja kelompok, kerja sendiri ya, kerja sendiri. Supaya Ibu tahu siapa sih yang paling jago di kelas ini, yang paling memahami materi. Iya, Ibu nilai nanti. Ditulis namanya, Bu? Iya. Oke, semua kebagian? Oke. Ibu mau kumpul dulu LKPD-nya ya. Bu, ditulis di buku ini, Bu? Ya, tidak di sini langsung, nak. Langsung dijawab di lembarannya itu. Kalau jawabannya A, tinggal kasih tanda silang pada A ya. Boleh dikasih buat tidak? Ya. Tidak ada? Siapa punya pulpen ini? Ibu pinjam ya. Siapa punya pulpen? Ya, kasih pinjam temannya ya. Ini nak.
Oh, masih melihat ini? Ada di buku, ya, di buku itu bisa. Silakan menjawab. Nanti Ibu akan periksa ya sebagai nilai pengetahuannya selama mengikuti pembelajaran. Biar saja. Iya, ya, enggak apa-apa. Kalau Ibu bilang nanti sudah selesai, bilang sudah saja, biar sebelum selesai ya. Sudah. Kalau nanti Ibu tanya sudah selesai, bilang sudah saja ya, biar belum selesai ya. Oke, ada kendala? Yang belum selesai nanti kalau Ibu bilang sudah 5 menit, kalau sudah bilang sudah selesai, selesai bilang ya. Biar belum selesai. Oke? Iya, misalnya bunga apa fungsinya seperti itu. Biar cuma satu kamu tahu, Nak. Tulis saja. Iya, enggak apa-apa. Iya, boleh. Oke? Jadi yang ini ya, jadi ini bukunya. Ya. Oke. Oke, sudah pintar-pintar anaknya Ibu ya. Ibu kasih waktu lagi 5 menit. Sudah? Oke. Silakan yang sudah, silakan kumpul sama Ibu Guru. Boleh. Kalau ada yang 2 jawaban, 1 jawaban boleh.
Oke, terima kasih. Sudah taruh namanya kan? Namanya jangan lupa nama. Oke, siap. Ih, pintar anaknya Ibu. Oke, sudah tulis namanya? Oke. Oke, sudah. Dah. Pintar sekali. Wih, pintar-pintar anaknya Ibu ya. Oke. Sudah namanya? Namanya sudah. Ayo. Ya. Yang ada garis begini nomor 1. Ya. Misalnya buah, apa fungsinya? Ya. Ya. Sudah? Oke. Sudah namanya? Oke, pintar. Terima kasih. Oke, silakan. Tekan dulu ke sana, Dede. Sudah? Oh, pintar. Oke, sudah? Ya, pintar. Oke, boleh. Sudah selesai. Sudah. Oke, silakan. Oke, Ibu kasih waktu lagi 3 menit. Udah lama molor waktunya. Iya, boleh. Oke. Sudah? Oke. Sudah semua? Sudah. Oke. Oke, pintar. Oh, luar biasa ya, pintar-pintar ya. Oke, boleh. Sudah, pintar. Selesai airnya. 2 orang lagi. Ayo. Oke, selesai. Oke?
Sudah. Selesai? Oke? Sudah selesai semuanya. Baik. Oke, nanti akan Ibu periksa jawabannya kalian ya. Kasih. Baik, anak-anaknya Ibu sudah selesai. Sekarang duduk, siap? Siap. Oke, Ibu, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita ya. Kita akan simpulkan pelajaran kita. Yang menyimpulkan pembelajaran ini adalah kamu siswanya Ibu yang pintar-pintar. Oke? Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan? Silakan. Bunga, buah, daun, batang, akar. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Bagian-bagian dari tubuh tumbuhan adalah bunga, buah, daun, batang, dan akar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan fungsi bunga? Angkat tangan. Silakan, silakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Betul anak-anak? Oke, siapa yang bisa menyebutkan fungsi buah? Silakan. Untuk penyimpanan bibit untuk ditanam. Oke, silakan. Untuk melindungi biji. Untuk melindungi biji. Siapa lagi? Fungsi buah. Siapa lagi yang mau? Silakan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan fungsi batang? Silakan. Fungsi batang adalah menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Pintar sekali. Jadi fungsi batang adalah untuk menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu menyebutkan fungsi akar? Silakan. Menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Luar biasa ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah anak-anaknya Ibu, kesimpulannya pada hari ini pembelajaran kita yaitu fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan adalah yang pertama, bunga adalah sebagai tempat alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian daun, fungsinya adalah daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Batang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, ya. Dan juga tempat untuk tumbuhnya daun, buah, dan juga bunga. Sekarang fungsi dari akar. Apa fungsi akar? Fungsi akar adalah menyerap air dan setara dalam tanah. Fungsi buah adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anaknya Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Sekarang ada pesan moral yang Ibu akan berikan sama anak muridnya Ibu. Tunggu ya. Oke, Ibu akan berikan pesan moral sedikit ya. Oke. Muncul? Kok muncul ya? Oke, Ibu bacakan saja ya karena enggak mati lampu. Oke, Ibu sampaikan saja ya karena tidak menyala. Pesan moral yang dapat diambil. Perhatikan Ibu baik-baik kalau Ibu berbicara. Duduk siap. Siap. Pesan moral yang dapat diambil dari pembelajaran bagian-bagian tubuh tumbuhan adalah tumbuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan yang penuh makna tercipta dari kerjasama harmonis
antara setiap bagian, seperti tumbuhan yang membutuhkan akar, batang, daun, dan bunga untuk tumbuh subur. Demikian pula kita membutuhkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta untuk berkembang. Mari terus belajar dan tumbuh seperti bagian-bagian indah dalam satu kesatuan yang sempurna. Jadi kita itu harus sama dengan tumbuhan ya. Tumbuhan itu dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia membutuhkan batangnya, dia membutuhkan akar, membutuhkan daun, bunga, dan buah. Kita sebagai manusia, apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta untuk berkembang. Mari terus belajar dan tumbuh seperti bagian-bagian yang indah dalam satu kesatuan yang sempurna. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, anak-anaknya Ibu, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apakah anak-anaknya Ibu mau lagi pembelajaran seperti ini di keesokan hari? Apa sih yang membuat kamu merasa senang di dalam pembelajaran ini? Dapat mengetahui bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kemudian bagaimana kerja kelompoknya? Senang tidak? Oh, saat kerja kelompok juga senang. Kemudian saat diputarkan video senang tidak? Oke, berarti pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan ya? Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Kalau kalian memang senang, nanti kita sesuaikan mata pelajarannya, apakah bisa menggunakan metode ini atau kita menggunakan model yang lain, oke? Oke, untuk itu Ibu tutup pembelajaran ini. Ibu akan menunjuk salah satu siswa yang paling aktif, yang paling sering menjawab pertanyaannya Ibu untuk memimpin doa, ya. Yang Ibu panggil adalah, siapa namanya si cantik Lara? Rahel. Silakan Rahel pimpin doanya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bersedia? Bersedia, berdiri. Salam. Kalau kau mau pulang duduk siap. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan. Duduk siap, senyum manis, kita bersedia pulang, oke? Oke. Anaknya Ibu sudah boleh pulang. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermakna ya. Silakan salim satu-satu, pulang secara bergilir. Pintar ya. Yang pintar ya. Ada nomor tabung. Ada. Tabung. Oke, anaknya Ibu ganteng-ganteng, cantik-cantik ya.